If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Syara Firisya hadir kembali dalam One Fine Day. Hari ini kita akan membahas bagaimana pendidikan mempengaruhi kesuksesan seseorang. Pada malam hari ini sudah bersama saya seorang interior designer, Reza Wahyudi, atau yang biasa disapa Bobos. Halo Mas. Selamat malam. Selamat malam, sehat ya? Sehat selalu. Nah pemirsa, tahun 83 hasil karyanya Mas Bobos yang berjudul Metro Bed. Ini juga diikutsertakan dalam desain fellowship competition National Home Fashion League di Florida. Di Florida ya, dan meraih peringkat pertama ya? Ya, betul. Bisa diceritakan sedikit nggak nih, Mas Bobos? Waktu itu kriterianya adalah mendesain sebuah furniture yang multifungsi. Multifungsi. Jadi saya di sini mendesain sebuah ranjang susun ya, di Indonesia sih jelas ranjang susun yang dimana ini untuk berfungsi untuk dua anak. Roda-rodanya ini semua akan menjadi bangkunya. Dia punya tempat belajar di depan dan di belakang. Ini juga ada lemarinya. Semua ada untuk lemari. bajunya. Untuk bajunya. Benar-benar multifungsi ya. Multifungsi. Nah, tapi sebenarnya dari kecil itu memang sudah ingin menjadi interior designer gitu ya? Jadi memang saya dari kecil memang sudah mungkin terlalu fokus ya. Zaman dulu pengennya jadi arsitek lah gitu istilahnya. Pengennya gitu jadi ya? arsitek. Saya dari kecil pelajaran yang paling menyolok adalah memang menggambar sama prakarya. Oleh sebab itu Mas Bobos akhirnya memutuskan untuk kuliah di Fine Arts College ya, International Fine Arts College di Miami, Florida. Waktu pas saya lulus SMA itu, waktu itu memang saya ada satu biro jasa yang mengurus untuk kepergian anak-anak ke sekolah pada saat itu. Saya bilang sama dia, saya mau sekolah yang pokoknya kuliahnya lebih banyak mata kuliah yang saya suka saja. Akhirnya saya minta dia ketemu. Ada satu di sana, International Fine Arts College di Miami. Dia bilang, mau nggak nih Pak ada di sini? Dia benar-benar ditujukan difokus di interior design sama pokoknya semua mengenai desain. Saya bilang oke, boleh. Saya bilang gitu tanpa nggak pakai pikir panjang. Saya bilang ya boleh. Saya pergi. Saya sempat bekerja di sana setengah tahun. Terus kemudian saya pulang. Setelah menyelesaikan itu saya pulang. Di sini saya bekerja juga di dua perusahaan di Jakarta. Gitu. Setelah itu saya baru bekerja sendiri. Yang di Bobos Design Consultant itu ya? Dengan nama saya, dengan Bobos Design. Gitu. Apa sih suka dukanya ketika sekolah di luar? Waktu 3 bulan pertama di Miami itu, saya memang sama teman saya dari Indonesia itu, kita belum pernah ketemu dengan teman-teman yang lain. Sesama orang Indonesia di sana. Ya. Pada satu saat, kita di library, siang-siang hari itu, tiba-tiba ada satu orang Korea datang. Dia datang, dia bilang itu, Anda orang Indonesia? Iya, kita bilang gitu. Kenapa? Saya punya roommate orang Indonesia yang ada di Miami sini. Kamu mau ketemu nggak? Saya bilang, mau sekali. Saya udah nggak pernah ketemu orang. Iya. 3 bulan nggak pernah ketemu. Akhirnya, ya itulah, thanks to library. Saya bilang, gara-gara kita library ada orang Korea itu akhirnya mengajak kita keluar ketemu dengan anak-anak yang lain gitu di sana. Nah, kalau tadi kan baru sukanya kan ya Mas ya? Mungkin bisa ceritain sedikit dukanya barangkali ketika di sana. Dan sedih. Jadi dari cara hidup itu sudah beda. Mungkin karena kita sudah sendiri di sana, jadi itu kan kita diajar untuk mandiri. Jadi apapun bisa jadi gitu loh. Jadi paling terasa adalah yang misalnya kalau kiriman uang terlambat. Kita mau bilang apa ya? Ya kita harus bisa ngirit-ngirit. Ya, makanya lagi punya uang, groceries-nya dimakan misalnya mie instan, itu kita makannya mie-nya digoreng dulu bumbunya jangan dipakai. Nanti giliran nggak punya duit, bumbunya itu dikasih air, dikasih telur, kan jadi sup yang enak gitu. Jadi kreatif ya. Akhirnya jadi kita dilatih seperti begitu. Terus dari segi di sekolah itu 3 bulan pertama pasti agak barrier? Ya itu kan dulu ya beda ya dengan sekarang semua orang udah berbahasa Inggris, dulu kan kita belum. Terus itu kendalanya ada gini, waktu pertama kita bikin presentation, kita bingung nih apa sih mau diomongin gitu ya. Sampai kuartal berikutnya itu akhirnya mulailah kita ngerti lah, oh boleh tuh
sebenarnya jago ngomongnya. Kalau dilihat gambar-gambarnya banyak yang parah tuh gitu loh. Begitu saya kasih lihat sketch yang bagus, saya selalu ingat itu. Saya udah bikin gambarnya tuh sangat detail. Lemari itu adalah buku-bukunya, ada segala macam penuh, satu lemari itu penuh. Begitu saya taruh boardnya, gurunya nomor 1 dia melihat, dia tepuk tangan dan dia berdiri. Gurunya bilang, lihat, ini baru namanya gambar. Lihat, so detail, dia bilang gitu. Disitulah letaknya mungkin dulu kita yang perbedaannya itu di situ. Mungkin sekarang kan sudah banyak ya, dengan sekolah dua bahasa, jadi ya internasional itu sangat membantu. Nah pemirsa, tadi Mas Bobos juga bilang kalau library ini juga memegang peranan penting ketika Mas Bobos jauh dari keluarga. Nah berbicara mengenai library, saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk melihat 5 library terbesar di dunia. Langsung saja kita lihat ya. Perpustakaan pertama di dunia ditemukan di Sumer, Mesopotamia, tepatnya di dalam beberapa ruang kuil. Isinya adalah arsip-arsip bentuk tulisan awal berupa lempengan-lempengan tanah liat berisi naskah cuneiform. Perpustakaan kemudian berkembang menjadi bangunan kokoh dengan deretan rak berisi buku-buku. One Fine Day kali ini akan memperkenalkan 5 perpustakaan terbesar di dunia. Library of Congress. Inilah perpustakaan terbesar di dunia yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Lebih dari 32 juta koleksi bahan pustaka dalam 470 bahasa milik perpustakaan ini tersimpan dalam 3 buah gedung. National Library of China yang terdapat di Beijing adalah perpustakaan terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2007, tercatat jumlah koleksi buku yang dimiliki perpustakaan ini sebanyak lebih dari 26,3 juta buku. Perpustakaan terbesar berikutnya terletak di Leipzig, Jerman, yaitu German National Library, merupakan perpustakaan arsip pusat dan pusat bibliografik nasional Republik Federal Jerman. Berdiri sejak tahun 1912, perpustakaan ini memiliki koleksi sebanyak 25,4 juta item. Library of the Russian Academy of Science terletak di Saint Petersburg. Perpustakaan dengan koleksi lebih dari 20 juta buku ini terbuka untuk para karyawan dan berbagai institusi, Russian Academy of Science, dan para pelajar dengan pendidikan yang lebih tinggi. National Library of Canada di Ottawa, Kanada. Perpustakaan ini memiliki koleksi lebih dari 18,8 juta buku. Salah satu area khusus di perpustakaan ini disediakan khusus untuk musik Kanada. Wah, itu seru sekali ya, besar library-nya, banyak sekali buku-bukunya. Bisa betah tuh ya? Iya, kayak dulu. Iya, kayak dulu. Nah, pemirsa, saya juga mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Terima kasih teman-teman dari Ojek Kustik. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisya. Saya juga masih ditemani oleh interior designer yaitu Mas Bobos. Dan kami juga sudah kedatangan Pak Indra Wijaya Antono. Gimana Pak tadi meetingnya? Lancar? Iya nih, lancar nih. Selamat malam Mas Bobos. Jadi gini Pak Indra, Iya. Mas Bobos ini sedang bercerita tentang pengalamannya waktu sekolah di Amerika dulu. Dan ternyata di sini terlihat kalau ternyata pendidikannya Mas Bobos itu sangat mempengaruhi kesuksesannya saat ini. Pendapat saya sih ya, pendidikan kita nggak perlukan istilahnya harus
kita akan jadi apa. Manusia tuh seperti chip aja, jadi itu dia kosong. Tapi dia begitu lahir, ya itu dia akan harus diberi satu ilmu kan. Nah itulah yang akan jadi mungkin kalau sekarang dalam dunia IT berapa giga, berapa tera, nah itu pengetahuan dia nanti di sana gitu. Nah juga kalau pendidikan juga kan kadang-kadang mengajarkan kita juga problem solving, benar nggak? Ya jadi apa yang harus kita hadapi setelah kita di masyarakat. Mungkin juga stepnya kalau dengan pendidikan juga kita bisa melihat bahwa kita punya kemandirian gitu ya. Kita disiplin, kita juga harus punya budi pekerti gitu loh. Nah ini yang harus kita tumbuhkan gitu loh, Sarah. Jadi sebenarnya pendidikan kalau saya bilang bukan semata-mata hanya formalitas. Saya setuju Pak yang Bapak ngomong tadi, masalah problem solving, waktu kemandirian, itu saya sangat setuju sekali. Sebab dengan kita menuntut ilmu begitu, kayak di luar atau itu, jadi yang kayak tadi mulai dari kemandirian, saya jadi bisa ngurus diri sendiri. Terus kedua ya dapat mau nggak mau tinggal di sana. Formal loh. Kita ngurus diri sendiri bukan formal. Itu informal tuh ya, karena budayanya beda kan. Budaya beda gitu. Jadi itu udah nggak bisa ditawar. Pendidikan dasar itu harus sudah dilakukan. Tapi yang utama juga pendidikan itu harus dilakukan di informal tadi. Jadi kita harus berinteraksi sosial dengan kawan. Jadi kita harus misalnya diajarkan harus kalian harus antri nih gitu loh. Jadi kan nggak mungkin disiplin ya. Jadi budaya orang ya. Jadi kan nggak bisa mungkin kita pintar tapi mungkin ada juga kita diukur ada kawan kita yang juga lebih smart gitu loh. Mungkin ada kawan kita yang kurang, kita juga harus berbagi bagaimana mungkin ada kerja belajar kelompok supaya ada kekuatan. Nah sekarang saya mau ngajak Mas Bobos, Pak Indra dan juga pemirsa di rumah untuk melihat siapa saja sih selebriti yang tingkat pendidikannya tinggi. One Fine Day kali ini akan menampilkan 5 selebriti dunia yang terkenal dan sukses di bidangnya masing-masing, serta memiliki pendidikan yang baik. Mereka adalah komedian, aktor, dan penulis naskah film asal Inggris, Rowan Sebastian Atkinson. Pria 57 tahun yang terkenal lewat sitkom Mr. Bean ini meraih gelar sarjana teknik elektro dari Newcastle University. Ia meneruskan pendidikan hingga meraih gelar Master of Science Teknik Elektro dari The Queen's College, Oxford, Inggris. Brian May, gitaris, pencipta lagu, dan salah satu vokalis band legendaris Inggris Queen. Meskipun sangat mencintai musik rock, May juga menyukai fisika, matematika, dan matematika terapan. Ia memiliki gelar Bachelor of Science di bidang fisika dan matematika hingga meraih gelar Doktor Astrofisika tahun 2008. Sukses sebagai aktor Hollywood yang meraih berbagai penghargaan bergengsi tidak membuat James Franco berpuas diri. Tahun 2006, ia melanjutkan kuliah jurusan Creative Writing di UCLA, kemudian meraih Master of Fine Arts Program Writing tahun 2010. Kini, James kembali ke sekolah mengejar gelar PhD di Yale University. Yang juga menganggap pendidikan sangat penting adalah juara dunia kelas berat versi WBC, Vitaly Klitschko. Petinju asal Ukraina ini adalah juara dunia tinju profesional pertama yang meraih gelar pendidikan doktoral. Pria kelahiran 1971 ini meraih gelar PhD Ilmu Olahraga dari Kiev University of Physical Science and Sports di tahun 2000. Siapa tak kenal aktris satu ini? Meryl Streep, aktris yang juga tampil di panggung teater dan layar televisi ini, meraih gelar Bachelor of Arts di bidang drama dari Vassar College dan juga Master of Fine Arts dari Yale School of Drama. Wah, ini luar biasa sekali ya. Walaupun mereka udah menjadi selebritis, tapi semangatnya untuk belajar itu yang harus dicontoh ya, Pak ya? Karena nggak selamanya dia jadi selebriti. Iya. Nah, tapi kalau Mas Bobo sendiri, masih mau nggak sih sekolah lagi? Saya sih kepengen sebenarnya sekolah. Ya kita seperti kita sekolah dengan orang yang lebih hebat lagi gitu lah. Dengan kita belajar dari orang yang lebih mengerti, lebih expertnya adalah sekolah yang lebih berharga ya. Nah di sini bisa dibilang kalau memang belajar itu bisa di mana saja, dengan siapa saja. Betul. Karena juga dari berbeda disiplin juga bisa transformasi informasi ya. Iya betul sekali. Ya? Jadi memang kalau pendidikan tuh udah istilahnya nggak ada batasannya, Sarah. Jadi memang udah kapan saja, di mana saja gitu. Asal yang paling penting kita punya niat, kemauan gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke pendidikan formal nih, pasti akan maksimal kalau memang disupport oleh orang tua dari murid tersebut gitu ya. Karena orang tua berperan aktif, ya kan Pak ya? Setuju ya Pak ya? Saya sangat setuju. Mungkin ya pendidikan karakteristik seseorang itu memang terbentuk dari kedua orang tuanya gitu loh. Jadi memang orang tua hanya menitipkan ke putra-putrinya di sekolah, di formal, dan dia harus berpartner dengan
pendidik-pendidik yang memang sudah ahlinya di bidangnya, sehingga menuntun siswa ini atau anak ini nanti sudah besar tuh cita-citanya dikawal, jadi sampai menuju cita-cita dia dari terbentuk gitu. Jadi memang ini yang diperlukan kerjasama. Gitu. Kembali lagi ke Mas Bobos, kalau misalnya dulu sebelum berangkat ke Amerika, orang tuh pernah ngasih wejangan nggak sih atau pesan atau apa sebelum berangkat gitu yang Selain uang ya. Selain uang ya. Jangan boros. Ya waktu dulu ya sebelum pergi dia selalu pesan, ingat bahwa kita ini harus sekolah ke sana, bukannya untuk jalan-jalan atau main. Oh iya. Dan semua ini adalah kita sekolah, uang yang kita pergunakan di sana adalah benar-benar untuk menuntut ilmu dan pengalaman di sana. Gitu. Dan jangan lupa setelah itu berbagi ilmu kepada orang lain juga. Sebab dengan kita membagi ilmu kepada setiap orang, ilmu itu akan terus berkembang dan berkembang, tidak pernah mati. Tentunya akan bermanfaat buat banyak orang ya. Buat orang banyak. Mas Bobos, terima kasih kasih sudah berbagi pengalamannya di sini. Sangat terinspirasi sekali saya. Ya, pemirsa, sebelum kita break dulu, saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International yang dibuat oleh watchmaker yang berpengalaman. Jangan kemana-mana. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Anjus. Ya, kembali lagi di One Fine Day, tentunya masih bersama kami berdua yang menemani Jumat malam Anda. Nah, Pak Indra, kalau kita berbicara mengenai pendidikan, itu memang tidak ada habisnya ya? Betul sekali, Sarah. Karena bisa dibilang kalau sandang, pangan, papan itu merupakan kebutuhan pokok, pendidikan juga ternyata merupakan kebutuhan pokok ya Pak ya? Memang pendidikan ini setiap masyarakat gitu ya, terutama orang tua, pingin ya kan, putra-putrinya itu mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya gitu. Terbaik pasti. Ya, pasti yang terbaik dan setinggi-tingginya. Atas dasar pemikiran yang sangat sederhana ini gitu loh. Jadi tahun 2011 memang biasanya Agung Podomoro, Sarah ketahui kita mengembangkan produk-produk properti kan. Betul. Gitu. Dan memang tahun 2011 melalui Yayasan Agung Podomoro kita mengembangkan sayap di dunia pendidikan gitu loh ya. Itu adanya tepatnya di Kelapa Gading di Enjis. Nah, Sarah udah tahu Enjis? Udah tahu dong. Nah, pemirsa, Enjis ini adalah North Jakarta International School yang berada di gedung barunya, yaitu di Kelapa Gading. Kalau begitu kita langsung saja lihat liputannya ya. Hai Syara dan Pak Indra, hari ini saya ingin melaporkan sebuah gedung baru yang kini telah ditempati anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan terbaik bagi masa depannya. Untuk mendapatkan mutu pendidikan sekualitas sekolah di luar negeri tanpa harus jauh-jauh ke negara lain, sekolah bertaraf internasional di kawasan Kelapa Gading, Enjis atau North Jakarta International School adalah sebuah alternatif terbaik. Saat ini saya sedang berjalan-jalan di gedung baru Enjis, di Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, yang kini telah siap dengan berbagai fasilitas untuk membangun minat dan kreativitas para siswa. Ada ruang kelas yang luas dan nyaman untuk belajar, ada lab-lab untuk kelas bahasa, music room, indoor sport hall, state-of-the-art theater, gym, perpustakaan, semi-Olympic swimming pool, serta dilengkapi oleh Wi-Fi speed internet. Pemirsa, bukan saja metode pendidikan yang unggul, tetapi Enjis ini juga punya gedung yang baru saja rampung dibangun.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana NGIS ini akan dikelola, kita temui saja yuk Business Manager Divisi Pendidikan Agung Podomoro Group, Ibu Erni Ho. Halo Bu Erni, apa kabar? Halo, nyaman sekali ya Bu ya, gedung NGIS yang baru. Ini yang membuat anak-anak nyaman ya Bu sekolah di sini? Betul, sebab tidak bisa dibungkiri ya, hampir separuh dari hari-hari mereka, murid-murid ini dilakukan di sekolah. Jadi sekolah ini adalah sebagai rumah kedua buat anak-anak. Kalau suasananya nyaman, terus udah gitu lingkungannya juga bersih, enak, itu kan mereka feel at home. Iya, betul sekali. Dan di Indonesia ini kan ada beberapa jenis sekolah ya Bu ya. Ada yang basisnya agama, ada yang konsentrasinya terhadap kreativitas, dan juga memfokuskan pada ilmu pengetahuan. Dan NGIS ini termasuk yang mana ya Bu ya? Kita mengembangkan selain pada fokusnya akademik, juga kepada kreativitas murid. Sebab anak-anak itu harus balance antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi akademik yang baik, ditunjang juga kesempatan mereka untuk bisa berpikiran kreatif, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi istilahnya anak yang komplit ya. Nah kebetulan Sabrina sekolah NGIS ini juga mendapatkan akreditasi dari WASC, Western Associations of School and Colleges dari Amerika. Dan anak-anak yang lulusan dari sekolah kami membawa akreditasi tersebut bisa diterima di belahan dunia manapun karena memang sudah diakui di luar negeri. Terima kasih banyak ya Bu Erni. Sampai ketemu lagi Ibu. Bicara soal kegiatan belajar mengajar, paling pas kalau kita membahasnya dengan seorang kepala sekolah. Dan saya sedang berada bersama dengan Kepala Sekolah North Jakarta International School, Mr. Gary Lafoy. How are you, sir? Very nice to meet you, Sabrina. And then as the NJI start a new academic year in this new building, how is everything going here, sir? Agung Podomoro Group has provided us with the top-of-the-line facilities. We'll have a gymnasium with a climbing wall on the rooftop that looks over the whole city. We have very nice. And then we have a 6-lane swimming pool, semi-Olympic swimming pool, so we can have competition. But most of all, I think what we're proud of us is our academics. Okay. We follow a Western standard, basically out of the United States curriculum, but we enrich it with the uniqueness of Indonesia. The other thing that our school is very, very known for is that all our teachers are native speakers of English. So the majority of them come from the United States. We have some from Canada, Australia, New Zealand, and England. So this is an English environment. Well, one of the things that to teach at NGIS, you must be a certified teacher. Okay. You must be certified in the subject that we hire you for. How is the atmosphere here, sir? And how do the students gain their knowledge and also enjoy their study? And I know a child is learning, Sabrina, is when the child asks a question. How we differ, I guess, from some of the other standards, a lot of school systems are textbook centered or test-based. And we think those are important, of course, to have knowledge, but we base our grading system is tailored to each individual child's style of learning. But we have 4 components. We have knowledge, which you would get from testing. We also have the application of that knowledge. And then we want to know how you found the answer, your thinking skills. And the final one that's very important, which you and I are doing, is communication. We expect all our students to be able to communicate the knowledge that they have. Thank you, Mr. Lafoy, for sharing it with us, and good luck to you. Well, and thank also you. for the school. At NGIS, we feel that studying Mandarin is very, very important for students. And there are 2 reasons for this. The first reason is because culturally, in Kelapa Gading, we have many students who come from a Chinese background. And for them to better understand their background and to better communicate with some of their relatives, we think it's very important that the students learn how to speak Chinese. But more importantly, as we think about our world right now, China is very, very important. And so it's very important when students think about graduating from college that they consider their future. So if students can speak very, very good Chinese, that gives them a competitive edge for their future. 在 NGIS 我们给所有的学生一个机会学中国话，所以从第1年级到第12年级，我们给所有的学生一个机会来学中文。所以我欢迎你们，让你的学生到 NGIS 来上课，欢迎你们。
Zaijian. Pemirsa, demikian laporan saya dari gedung baru yang telah ditempati oleh Anjis atau North Jakarta International School. Kembali ke Syara dan Pak Indra Wijaya Antono di studio. Luar biasa ya, aktivitasnya menarik sekali. Iya kan? Iya. Gedungnya juga unik gitu ya. Betul sekali. Nah, kita kembali lagi ke obrolan kita nih Pak. Sebenarnya apa sih harapan Agung Podomoro Group terhadap murid-murid lulusan Anjis nantinya Pak? Nanti lulusan-lulusan daripada Anjis ini juga bisa diterima di masyarakat gitu loh. Tapi karena ini adalah sekolah yang bertaraf internasional, supaya tidak kalah bersaing dengan kompetisi dunia yang tadi saya bilang global, Sarah, tapi bersekolahnya tetap di tanah air tercinta. Dan juga tidak lupa adalah quality of time kepada orang tuanya tetap terjaga. Karena dengan budaya yang tinggi, yaitu akan mengangkat harta martabat daripada seseorang dan bangsa itu sendiri gitu. Nah, itu tujuan kita. Luar biasa sekali. Ya, ini adalah satu alternatif yang diberikan oleh Agung Podomoro Group untuk menyiapkan kesuksesan masa depan buah hati Anda dengan memberikan pendidikan terbaik. Ya, pemirsa, sebelum berakhir, kuis Twitter kami adalah dikenal dengan nama apakah? Komedian, aktor, dan penulis naskah asal Inggris Rowan Sebastian Atkinson. Jawaban bisa langsung di-tweet ke @onefineday_tv. Ya, saya Syara Firisya dan Pak Indra Wijaya Antono pamit. Sampai ketemu minggu depan.